tadi dilaporkan oleh Ketua KPU Kabupaten ini bahwa gedung semua peralatan ini memang ini peninggalan ketika saya sekretaris Pak Kepala Biro ini, mohon maaf sekali ini belum ada yang diganti, sehingga kalau Pak Ferry kesini juga udah hafal sekali beliau, sambil tutup mata pun beliau akan hafal sekali ruang-ruang di KPU ini. Sekali lagi selamat datang Pak Ferry, Pak Yayat, serta komisioner lainnya yang dari teman-teman kabupaten kota Sudah 3. Inilah Indramayu. Kita berharap melalui gedung pintar pemilu ini akan terlahir suatu era demokrasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian yang kita hormati dan kita muliakan Dewan Syuro KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Peri Kurnia Rizkiansah, Komisioner KPU Republik Indonesia, yang kami hormati dan kita muliakan Pak Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Yayat Hidayat, serta rekan kami Komisioner KPU Provinsi, Bapak Haji Aang Ferdiman, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Indramayu, kemudian Ketua DPRD Indramayu, Pak Wakapolres Indramayu, yang saya hormati Wakil Kepala Biro Tekmas Pak Supriyatna beserta tim dari Kesekretariatan Jenderal KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati, saya banggakan para alumni KPU Indramayu. Alhamdulillah ini hadir rekan-rekan kami, Pak Haji Romdon, kemudian Pak Khotibul Umam, Ibu Engkun ya, serta juga mantan sekretaris KPU Indramayu yang periode-periode dulu, termasuk Pak Sekda ya, pernah tugas di Indramayu, di sekretariat KPU Indramayu. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan partai politik di Indramayu yang hadir pada kesempatan kali ini, dinas instansi di Kabupaten Indramayu, serta yang kami banggakan teman-teman KPU Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, termasuk saya kira tuan rumah, ketua dan anggota KPU Indramayu serta Pak Sekretaris serta seluruh jajaran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat bersilaturahim di acara launching atau peresmian gedung pintar pemilu yang kebetulan di Jawa Barat ini Pak Sekda, Pak Ketua DPRD, Pak Wakapolres Indramayu ini pertama melonsing RPP ya kalau bahasa nasionalnya, program nasionalnya, karena Rumah Pintar Pemilu ini merupakan program nasional. Nah, Indramayu ini dari 27 kabupaten kota itu yang pertama. Tentu ini merupakan satu saya kira prestasi bagi KPU Indramayu. Walaupun disupport oleh APBN ini 35 miliar gitu ya, 35 juta, tapi alhamdulillah saya mendengar dengan swadaya ya, keikhlasan dari seluruh keluarga besar KPU Indramayu ini luar biasa sudah berdiri begitu. Nanti mungkin kita akan melihat ke dalam begitu seperti apa yang namanya Rumah Pintar Pemilu atau Gedung Pintar Pemilu ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini tentu ada beberapa harapan yang KPU Jawa Barat perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami KPU Jawa Barat mengajak kita semua ya, karena Indramayu ini memang pemilihan kepala daerah serentaknya sudah dilaksanakan tahun 2015 yang lalu dan alhamdulillah berhasil, sehingga 2017 ini dan 2018
KPU Indramayu mungkin hanya fokus nanti dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kami KPU Jawa Barat sudah jauh-jauh hari sejak dini mempersiapkan, karena perlu diketahui oleh kita semua bahwa tahapan pemilihan gubernur Jawa Barat ini akan dimulai Agustus 2017 ini. Mungkin kurang lebih 4 atau 5 bulan lagi. Oleh karena itu tentu harapan yang pertama adalah mengajak stakeholders atau pemangku kepentingan di Indramayu ini, mari kita bersama-sama mensukseskan perhelatan provinsi ini, khususnya Pilgub Jabar 2018 yang akan datang. Salah satunya adalah yang pertama, karena sekarang kategori pemilih itu adalah harus berKTP elektronik, gitu ya. Kami mengharapkan pada pemerintah daerah bahwa masyarakat Indramayu ini harus semua sudah terekam, gitu ya. Harus semua sudah terekam. Syukur-syukur sudah punya bukti KTP elektroniknya, begitu. Kemudian yang kedua tentu harapan kami mengajak kita semua khususnya warga Indramayu untuk berpartisipasi dalam mensukseskan Pilgub Jabar ini. Paling tidak barangkali tingkat partisipasi masyarakat yang harus ditingkatkan. Kami mendengar atau mengetahui, melihat data bahwa di Indramayu ini selalu tingkat partisipasi ini sekitar 60%, gitu ya. Setelah diskusi banyak, ternyata salah satu kendalanya adalah memang ada warga nelayan yang cukup banyak, gitu ya. Karena setelah kami ngobrol bahwa ternyata nelayan itu melaut 3 bulan, gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu ini harapan kita bahwa mudah-mudahan nanti pada Pilgub Jabar tentu dengan support anggaran yang cukup besar dari provinsi, tingkat voter turnout-nya, partisipasi masyarakatnya harus lebih dari pilkada yang kemarin. Nah, tentu ini tugas kita semua. Apalagi tadi saya melihat sudah digagas program pendidikan pemilih melalui debat siswa ya, dan ada komitmen tadi siswa akan membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada siswanya. Tentu ini menjadi program yang cukup baik untuk mengajak warga masyarakat Indramayu umumnya dan khususnya masyarakat pemilih pemula ya untuk berpartisipasi dalam Pilgub Jabar ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Sekda yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini tentu kami KPU Jawa Barat juga memohon barangkali ya support dari pemerintah daerah terutama kepada KPU. Tadi saya mendengar Pak Ketua KPU Indramayu, Pak Haji Madri, baru sejarah pertama kali Indramayu ini mendapat hibah, begitu, hibah rutin barangkali ya dari APBD. Betul kan, baru pertama kali ya? Atau dulu pernah? Oh pernah ya, pernah. Mungkin dulu cukup besar begitu ya. Sekarang juga alhamdulillah cukup besar. Mungkin Pak Sekda hampir dari 27 kabupaten kota ini kantornya memang masih hak guna pakai. Gitu. Jadi tentu dalam kesempatan yang baik ini kami dari KPU Provinsi barangkali juga mewakili teman-teman dari KPU Indramayu ada harapan andaikan kantor KPU Indramayu ini sudah milik ya, hak milik KPU Indramayu, mungkin gedung pintar pemilu ini akan dibangun 5 lantai begitu ya. Tapi karena ini kantornya masih punya Pemda begitu, jadi cukup setengah lantai saja begitu ya, cukup 1 lantai gitu. Oleh karena itu tentu ini kita sampaikan kepada semua kepala daerah ya bahwa ada keinginan. Alhamdulillah saya kira ini sebagai bukti contoh begitu ya bahwa dengan perjuangan Pak Dr. Haji Yayat Hidayat ini KPU Jawa Barat kantornya yang cukup besar itu sekarang sudah milik KPU gitu. Alhamdulillah Gubernur Jawa Barat sudah menghibahkan kantor yang cukup besar itu dan sekarang milik KPU Jawa Barat. Nah tentu ini saya kira di Indramayu ini perjalanan kita tadi hampir semua komisioner, Pak Ketua, Pak Yayat, kemudian Pak Ferry juga melihat
tanah di Indramayu ini masih luas begitu ya Pak Sekda. Mungkin kalau tanah sebesar ini kecil sekali bagi Indramayu begitu ya. Jadi kami ingin mudah-mudahan begitu ya, nanti program ke depan Pak Sekda, harapan kami hak guna pakai kantor KPU Indramayu ini menjadi milik KPU Indramayu gitu. Dan saya kira tentu ini tidak lepas dari dukungan Pak Ketua Dewan. Mudah-mudahan ini direspon dengan positif. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama KPU Provinsi kami mengapresiasi semangat spirit KPU Indramayu ini sudah mewujudkan gedung pintar pemilu ini, yang tentu menjadi harapan kita bahwa warga masyarakat Indramayu ini setelah masuk ya, setelah mengunjungi gedung pintar pemilu ini menjadi pintar begitu ya. Jadi kita juga mengajak kepada semua warga Indramayu, baik partai politik, kemudian juga dinas instansi, kemudian juga sekolah-sekolah, kampus, silahkan manfaatkan gedung pintar pemilu ini untuk belajar lebih banyak tentang pemilu gitu. Karena saya kira itu salah satu tujuan kenapa seluruh KPU di Indonesia ini dijadikan pilot project adanya gedung pintar pemilu. Oleh karena itu ini menjadi sarana penting bagi warga Indramayu untuk melakukan pendidikan politik. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan anggota KPU Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Ferry Kurnia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Indramayu masih ya Sampurasun? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap wajah, bersilaturahim dalam peresmian gedong ya. Saya kira cuman Mangga aja yang gedong, ternyata gedong juga ada di Indramayu. Gedong pintar pemilu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya tak lupa marilah kita aturkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta pada pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Barat beserta anggota hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Rempeg lah pokoknya kain Indramayu mah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Indramayu, Pak Ketua DPRD, alhamdulillah hadir. Ketua dan Pak Wakapolres juga, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Indramayu, Pak Wakabiro hadir juga. Ini yang beliau yang punya gawe soal rumah pintar pemilu di seluruh Indonesia, jadi pasti berkeliling. Jadi kalau saya cukup ke Indramayu saja, tapi kalau Pak Pri itu seluruh Indonesia berkeliling, memastikan bahwa rumah pintar pemilunya berjalan dengan baik. Alhamdulillah hadir. Dan teman-teman dari partai politik juga mungkin hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, para pimpinannya. Dari KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat juga alhamdulillah hadir. Terus dari mantan-mantan nih, mantan-mantan. Jadi betul Pak Batiar, Pak Sekda, ini reunian seluruh angkatan 2003, 2008, 2013 ini hadir semua dalam kesempatan ini. Jadi kumpul Bapak Ibu sekalian dari sekolah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur dan berterima kasih bahwa Indramayu menjadi yang pertama ya, yang pertama untuk peresmian rumah pintar pemilu atau gedung pintar pemilu. Jadi kita beri apresiasi buat Indramayu. Dan pada waktu dulu
memang gedung ini adalah gedung yang paling megah se-Jawa Barat. Jadi saya tidak tahu kalau sekarang perkembangannya seperti apa. Dulu kabupaten kota yang paling megah itu adalah ya Indramayu. Gitu. Jadi saya punya nostalgia dua hal setidaknya di Indramayu. Pertama di demo di sini. Jadi di demo oleh sekelompok tim sukses atau partai politik yang tidak puas. Akhirnya saya masuk berunding di ruangan Pak Sekretaris kalau tidak salah. Dan adem, senyap waktu itu, tidak ada problem apapun. Yang kedua, saya bisa mengunjungi pesantren Al-Zaitun dan ketemu sama Syekh Panji Gumilang. Saya disuguhkan minuman karkade katanya. Saya khawatir karkade ini racun, tapi ternyata minuman menyehatkan. Benar Pak Agung ya? Alhamdulillah. Jadi dua kesan yang alhamdulillah muncul sebagai kenangan di KPU Kabupaten Indramayu ini. Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kami apresiasi juga kepada adik-adik kita dari TK tadi, TK Cendikia. Itu generasi penerus Indramayu, generasi penerus Jawa Barat. Saya tidak bisa membayangkan tadi adik-adik cilik kita besarnya seperti apa, cantik-cantik kayaknya, gadis-gadis Indramayu dan mojang apa, jajaka-jajaka Indramayu, gagah-gagah. Ini juga satu potensi yang harus kita terus pupuk supaya mereka-mereka itu, adik-adik kita itu bisa juga paham tentang politik, tentang kepemiluan. Jadi jangan salah bahwa politik itu banyak diartikan kotor, banyak diartikan hal-hal yang mungkin membuat menjadi patologi-patologi yang ada. Nah, ini yang harus kita coba reduksi supaya tidak ada problem apapun di dalam politik. Bahwa politik itu tidak ada problem apapun, politik itu adalah untuk kebaikan bersama, kebijakan bersama. Nah, tinggal bagaimana kita mendesain aktivitas yang ada. Jadi kami apresiasi tadi teman-teman adik-adik kecil kita sudah luar biasa menampilkan marching band yang bisa jadi saya dan seangkatan saya mungkin tidak bisa memainkan kondisi seperti itu dengan melodi, dengan irama yang sangat baik sekali. Yang kedua, kami apresiasi juga tadi ada debat. Jadi ternyata budaya Indramayu sudah lebih maju daripada cerdas tangkas. Budaya debat. Jadi saling menyanggah, saling memperdebatkan hal-hal yang terkait dengan proses kepemiluan, politik dan pemerintahan yang ada di Indramayu. Jadi kami apresiasi dan khususnya kepada para pemenang tadi apresiasi. Intinya bukan soal pemenangnya, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menyuguhkan bahwa mekanisme ketatanegaraan kita itu bisa dibangun, bisa dimiliki oleh semua pihak termasuk kalangan pelajar yang itu bisa menginternalisasi di dalam sekolah-sekolah kita. Jadi ini menjadi penting. Bapak sekalian yang saya hormati, gedung pintar pemilu atau rumah pintar pemilu kita desain seiring sejalan dengan berbagai aktivitas yang ada di dalam konteks kepemiluan. Kita ingin membuat satu inovasi dalam kepemiluan. Kepemiluan tidak jumud dalam proses pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, pemilihan anggota DPRD, DPR, DPD, presiden, wakil presiden saja. Dan itu rutin setiap 5 tahunan, tidak. Tapi bagaimana proses kepemiluan itu juga dibangun setidaknya dalam dua konteks. Pertama, membangun kesadaran masyarakat akan hak kewajibannya, membangun kesadaran masyarakat, pemahaman masyarakat tentang bagaimana politik itu, tentang bagaimana demokrasi, tentang bagaimana mereka paham terkait dengan aktivitas kepemiluan. Jadi ini kita ingin tanamkan sejak awal. Dan inovasi ini kita buat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan proses transparansi yang ada. Jadi transparansi kita lakukan dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang ada. Jadi semangat bagaimana memberikan pemahaman yang intinya adalah bagaimana melakukan proses pendidikan politik bagi masyarakat, itulah yang nanti akan kita wujudkan. Nah, rumah pintar pemilu ini harus terbuka bagi siapa saja, dari mulai adik-adik kita di TK sampai perguruan tinggi S3 atau peneliti-peneliti bisa tahu bagaimana informasi-informasi yang berkembang soal kepemiluan khususnya di Indramayu. Jadi ada kearifan lokal. Misalnya sejarah pemilu di Indramayu seperti apa. Ini dibuat. Dan ini saya yakin di seluruh Jawa Barat dan di Indonesia kita buat. Bahkan mereka
membangun dengan konten-konten lokalnya. Mudah-mudahan Indramayu juga seperti itu. Jadi tahun 55 di Indramayu itu seperti apa? Kalau di nasional kan kita sudah tahu partai nanti yang berkontestasi berapa, pada tanggal berapa, siapa pemenangnya. Nah di Indramayu bagaimana? Persentasenya seperti apa? Peta politiknya seperti apa? Itulah yang nanti akan kita bangun. Bagaimana menanamkan kesadaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mahasiswa, pelajar, dosen itu bisa berkunjung kalau toh memang ingin mendalami aktivitas yang ada soal demokrasi dan pemilu. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana meningkatkan partisipasi. Peningkatan partisipasi bukan hanya dalam konteks bagaimana dia datang ke TPS, dihitung persentasinya dan tinggi persentasinya, tidak hanya seperti itu. Walaupun itu adalah satu hal yang penting juga sebagai bagian untuk melegitimasi proses pilkada ataupun pemilu yang ada. Tapi partisipasi adalah bagaimana semua masyarakat itu tergerak untuk melakukan upaya-upaya yang ada dalam aktivitas kepemiluan dan demokrasi yang ada. Karena kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa mekanisme pemilu itu melahirkan pemimpin dalam ruang yang sangat beradab, dan pemimpin itu akan bekerja selama 5 tahun. Bagaimana proses selama 5 tahun itu? Ibu Bupati beserta reng-rengannya, Pak Ketua DPRD beserta reng-rengannya itu kan menjalankan aktivitas sistem politik yang ada input, proses, dan output. Nah kalau misalnya kita hanya berpartisipasi dalam aktivitas pemilu saja dan mencoblos, dan itu tidak kita kawal selama proses 5 tahunan, kan itu sia-sia saja. Nah upaya-upaya ini juga kita ingin membangun seperti itu, bahwa dalam konteks pemilu, KPU membangun partisipasi untuk nanti pemilih itu berbondong-bondong datang ke TPS, ya itu menjadi